Oke, di psikologi abnormal 2 ini saya rasa kalau minggu lalu teman-teman, saya harap sih teman-teman sudah nonton video orientasi kuliah saya ya. Jadi paling tidak teman-teman tahu nanti di psikologi abnormal 2 ini kita akan belajar tentang apa gitu. Ada yang sudah tilik-tilik psikologi abnormal di video orientasinya? Ada yang sudah nonton di Bella di pertemuan pertama? Ada yang sudah nonton kah? Atau paling tidak baca RPS-nya. Ada yang sudah tilik-tilik ke sana? Enggak cuma tilik-tilik untuk sekedar presensi aja, ada yang sudah tilik-tilik untuk lihat RPS sama materinya? Enggak ada dah? Oh, pertemuan 1 kemarin. Kalau yang teman-teman ada bayangan nih, teman-teman punya bayangan, nanti di psikologi abnormal 2 kita bakal belajar apa toh? Kita bakal belajar apa di psikologi abnormal 2? Maila, kita bakal belajar apa Maila? Gimana Bu? Kita bakal belajar apa di psikologi abnormal 2? Tentang kesehatan mental Bu. Oh, lah terus ngapain kamu ambil psikologi abnormal kalau ambil kesehatan, kalau belajar kesehatan mental? Kalau yang ini nanti yang pertemuan 2 ini tentang bipolar Bu. Bipolar aja. Kalau masih ada lagi sih Bu. Kalau yang pertemuan 1 saya lupa. Enggak, di psikologi abnormal 2 nanti kita akan belajar tentang apa? Saya belum buka RWS Bu ini. Kalau yang kemarin tuh lupa Bu. Bagus sekali. Jadi kemarin cuma presensi aja terus buat tinggal ya. Pinter. Ngelihat sekilas gitu aja Bu. Pinter. Nanti pertemuan ketiga begitu juga ya Nak ya. Oke, nih ada lagi. Oke, thank you Maila. Temanku mana Maila? Anissa kok nggak datang Maila? Saya kurang tahu Bu. Oh, sudah. Hai Novenda. Iya Bu. Ya, gimana Noven? Kalau di psikologi abnormal itu mempelajari kayak bipolar, takut gitu. Iya, kok suaranya kok di saya kok anu ya, banyak noise-nya ya. Kenapa ya? Sudah. Oke, sudah jelas. Gimana Noven? Kalau di psikologi abnormal ini yang kedua ya tentunya itu yang pertama itu mempelajari kayak kecemasan, takut atau pos gitu. Terus kedua bipolar, OCD sama kayak disosiatif gitu Bu. Iya. Jadi sebenarnya gini. Terus gimana? Terus kayak itu apa ya? Seksual gitu kan ada ya? Ada. Ya, berikut seksual terus neurokognitif juga kayaknya. Oke. Berarti kalau kemarin yang waktu kamu kan ini ya mahasiswa MBKM ya, yang kemarin waktu kamu ambil di Aceh itu di psikologi abnormal 1 lebih banyak belajar tentang apa? Kalau di sana itu nggak ada psikologi abnormal 1, ada 2 ya Bu. Oh, berarti? Jadi lebih mengarah ke ini, psikologi kalau di WIMA psikologi abnormal 2. Oh, oke. Berarti Noven sudah jauh lebih dulu belajar berarti, karena kalau di kurikulumnya kita akan memisahkan ada 2 gitu. Seperti yang dikatakan Victo di DM saya nih. Jadi Victo bilang kalau di psikologi abnormal 2 ini kita nanti akan belajar tentang gangguan yang dialami sama remaja dan dewasa. Benar banget. Kalau di psikologi abnormal 1 kita belajar tentang gangguan abnormalitas yang dialami oleh anak-anak. Nah, di psikologi abnormal 2 ini kita ke fase tingkatan perkembangan yang lebih tinggi gitu. Jadi kita belajar tentang gangguan abnormalitas yang dialami oleh orang dewasa gitu. Nah,
gangguannya apa saja yang sudah dijawab sama ini. Sama siapa tadi? Sama si Noven tadi. Kita nanti akan belajar tentang sebentar saya tak masukkan ini ya. Kita akan belajar beberapa tentang ini. Siapa itu? Kita akan belajar tentang gangguan mood, kita akan belajar tentang anxiety. Rasanya minggu lalu kita juga sudah belajar tentang anxiety. Terus kita nanti akan belajar tentang gangguan seks juga, beberapa gangguan adiksi juga kita akan belajar tentang itu gitu. Cukup menarik bagi orang yang tertarik dengan klinis gitu. Tapi akan cukup memusingkan dan ribet bagi orang yang apa sih klinis itu gitu. Dan nggak lupa juga saya minta tolong teman-teman ketika teman-teman belajar psikologi abnormal, teman-teman tetap harus bawa buku ini ya, buku PPDGJ ya, gitu. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya aja. Kemudian kita bisa langsung ke sini sih. Sebelum ini ya, sebelum kita ke materi, ini pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 sudah enggak, pertemuan 2 kita. Nah, sebelum kita ke materi, saya minta ini sih, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan RPS-nya. Saya rasa tugas di RPS psikologi abnormal 2 itu sih sama aja. Kita mempelajari tentang gangguan abnormalitas pada seseorang, kemudian kita akan ada tugas. Nah, tugasnya adalah teman-teman nanti sharing gitu. Teman-teman nanti sharing terkait dengan materi dari suatu pertemuan gitu. Nah, tapi sharingnya nggak sendiri kok. Sharingnya nanti teman-teman akan saya buat per kelompok gitu. Jadi mulai dari pertemuan 5, nanti teman-teman akan diminta untuk sharing. Kelompoknya kelompok 1 nanti akan sharing di pertemuan 5, nanti ada Anissa, Maila sama Bobby. Kemudian kelompok 2 akan sharing di pertemuan 6, ada Ajeng, Arlen sama Dina. Kemudian di pertemuan ke-7 ada kelompok 3, ada Enci, Wina sama Verlin. Pertemuan ke-8 ada Septian, Titi sama Alvinda. Pertemuan ke-9 ada Noven, Auriel, sama Victo. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman sharing terkait dengan materi dari pertemuan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pertemuan 5, kita mulai dari pertemuan 5 kita akan bahas teman-teman sharing tentang trauma and stressor related. Pertemuan ke-6 kita bahas tentang disosiatif. Pertemuan 7 ada somatic symptom. Pertemuan 8 ada personality. Pertemuan 9 ada gangguan tidur, sleep wake itu. Gitu. Lah, yang dikumpulin apa? Yang dikumpulin adalah cukup file presentasi saja. Jadi teman-teman tidak perlu bikin paper sih. Teman-teman tidak perlu bikin paper, teman-teman cukup kumpulin presentasinya, kumpulinnya adalah pada tanggal 17 Februari. Semua kelompok gitu. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dikumpulin pada saat, berarti ini ada 2 mingguan sih. Ada 2 mingguan teman-teman ada waktu untuk mengerjakan materi itu, dikumpulkan pada tanggal 17 Februari. Nah, nanti teman-teman akan sharing sesuai dengan waktunya gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Saya rasa jelas sih tugasnya. Nah, di samping itu nanti teman-teman akan ada penugasan setiap minggunya gitu. Contohnya adalah hari ini nanti kita kan akan belajar tentang mood disorder ya. Harapannya sih teman-teman sedang good mood sehingga ketika teman-teman membahas tentang mood disorder, teman-teman moodnya bagus dan teman-teman bisa paham gitu. Salah satunya yang tadi sempat dibahas sama Maila ada ini bipolar gitu. Nah, untuk tugasnya pada pertemuan ini teman-teman bikin 1 minute speak up gitu tentang ini early signs of mood disorder gitu. Jadi tanda-tanda awal ketika kita mengalami mood disorder itu apa toh gitu. Itu tugasnya dikumpulinya pada tanggal 9 Februari. Tenang, masih ada waktu cukup banyak. 1 minute speak up-nya dikirim di mana? Di Instagram gitu ya. Oke, kita masuk ke materi saya rasa.
karena waktu sudah terus berjalan nih. Nah, nih, sebelum kita masuk ke mood disorder, saya ingin kita bermain yes or no question. Ada 10 pernyataan yang sudah tertulis di PowerPoint ini. Silahkan dijawab dengan yes or no aja gitu. Selama akhir bulan ini, selama ya dalam waktu 1 bulan terakhir ini, kira-kira mari sih kita refleksi bareng-bareng. Apakah teman-teman mengalami 10 tanda ini atau tidak gitu. Jadi nomor 1, teman-teman bisa cari kertas atau cari di HP. Nomor 1 pernyataannya adalah saya merasa sakit hati, murung dan sedih. Yes or no. Kalau iya silahkan dijawab yes, kalau enggak ya silahkan dijawab no. Gitu. Kemudian yang kedua adalah saya tidak menikmati berbagai hal seperti sebelumnya. Silakan dijawab. Ketiga adalah, saya merasa bahwa orang lain akan lebih baik bila saya mati. Silakan dijawab. Terus yang keempat, saya merasa bahwa saya tidak berguna atau saya tidak dibutuhkan. Oke, yang kelima, saya memperhatikan bahwa berat badan saya menurun. Yang keenam, saya memiliki masalah tidur sepanjang malam. Yang ketujuh, saya gelisah dan tidak bisa diam. Yang kedelapan, pikiran saya tidak sejernih biasanya. Yang kesembilan, saya merasa lelah tanpa alasan. Dan yang terakhir, saya merasa putus asa mengenai masa depan. Silahkan sudah dijawab yes or no question-nya. Robik, maaf. Forum chat saya itu dikirimnya ke Prodi ya, Bu. Apa? Apa namanya chat saya itu sentuh hanya ke Prodi, Bu, nggak ke Brobik. Oh iya, ke Prodi itu saya, karena saya yang pegang akunnya. Oh iya, Bu. Masuk kok, masuk ke saya. Oh ini ya chattingnya ya. Chattingnya kenapa kok di setting hanya cuma ke host aja, supaya kalian ya bisa chattingnya ke saya aja sih. Nggak apa-apa. Oke, what happened, Septian? Kenapa kamu kirim DM ini ke saya? Salah, Bu. Siapa yang kamu ignore? Oh, ya semua. Oh, oke. Oke. Gini. Akan lebih mudah gini, teman-teman. Akan lebih mudah, teman-teman. Saya nggak kepingin tahu sih. Saya nggak kepingin tahu jawaban kalian gitu. Kenapa kok saya nggak kepingin tahu? Karena itu adalah punyanya kalian sendiri gitu. Nah, yang ingin saya sharingkan adalah mayoritas yes atau mayoritas no gitu. Jadi saya nggak ingin tahu poinnya mana kalian yang no dan mana kalian yang yes. Gitu ya. Mayoritas yes atau mayoritas no gitu aja. Teman-teman bisa kasih saya DM aja sih. Oh, so sad. Kenapa kok ini di DM? Karena ini adalah privasi kalian. Jadi mungkin ada beberapa teman yang merasa saya ingin selalu tampak baik gitu. Jadi ini akan menjadi yang tahu hanya saya aja kok gitu. Jadi saya nanti tidak akan menyebutkan namanya juga. Ada yang 50-50, ada yang mayoritas yes. Ada yang 4 yes dan 6 no. Oke, yang lain responnya nih, baru berapa nih yang kasih respon nih? Oh, ada yang baik kok, ada yang lagi good mood kok hari ini. Karena mayoritasnya no.
Rata-rata yes. Oke. Oke. Oh. Oke, menarik nih. Oke, saya rasa ada lagi yang mau kasih respon di private chat ke saya. Oke. Oke, masih ada nih. Oke, good mood kalau gaming. Kalau misalnya lagi nge-game, good mood. Kalau misalnya keinget tugas, apalagi keinget Bu Robik, langsung bad mood. Apalagi sekalian 14 kali pertemuan ketemu saya terus. Wah, bad mood terus berarti nanti kalian. Oke, saya sudah baca chatnya dan saya sudah baca respon kalian. Sebagian besar ada yang yes, jadi ada yang mayoritas yes, ada yang mayoritas no, ada yang ada yang good, ada yang bagus juga sih, mayoritasnya no, hanya ada satu yang yes gitu. Oke, nah paling tidak ini menjadi salah satu refleksi sih bagi teman-teman bahwa yang saya rasakan sekarang ini bagaimana gitu. Paling tidak ini menjadi bahan refleksi teman-teman. Kalau misalnya bagi teman-teman yang mayoritasnya yes, mungkin teman-teman perlu bertanya kepada dirinya teman-teman, benarkah demikian gitu. Apakah memang saya sedang mengalami masa-masa itu gitu. Apakah memang saya sedang mengalami masalah yang nanti akan dibahas di pertemuan kedua ini gitu. Tapi kalau misalnya mayoritasnya no, bersyukurlah, tetap pertahankan ketidakan itu dan tetap pertahankan tetap pertahankan bahwa ya kalian akan bisa berdaya guna gitu. Dan harapannya kalau misalnya no berarti pemahaman kalian akan full karena kalian akan bisa fokus membahas belajar tentang mood disorder ini gitu. Nah, gitu teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Nah, sebenarnya mood disorder itu apa sih gitu? Saya ingin siapa ya? Tadi Maila sudah nih. Maila bisa bantu saya untuk minta tolong pendapatnya teman lain Maila tentang mood disorder. Satu kata tentang mood disorder. Siapa Maila? Bisa tunjuk. Sebentar, Bu. Siapa Maila? Septian deh. Septian. Hai Septian, satu kata tentang mood disorder. Apa yang Septian pahami tentang mood disorder itu apa sih? Gitu. Baik Bu, untuk mood disorder itu sepengetahuan saya kayak gangguan emosi ya Bu. Benar. Gangguan Ya. emosi. Oh iya sih, saya mintanya satu kata kok ya. Kok saya berharap lebih? Sorry. Ya Bu. Oke, thank you Septian. Satu kata. Oke, ada Verlin yang raise hand. Hai Verlin, gimana? Halo, satu Bu. kata tentang mood disorder. Apa itu? Kalau menurut saya, suasana hati yang berubah-ubah. Suasana hati yang berubah-ubah, iya. Makanya kamu di kampus ministry supaya suasana hatimu kalem sambil dengar-dengar lagu. Iya, Bu. Amin. Oke, thank you Verlin. Ada yang lain? Mood disorder. Satu kata tentang mood disorder. Apa itu? Yang lain? Oke, tadi Septian sudah. Septian bisa bantu saya untuk minta tolong pendapatnya teman lain, Septian? Baik Bu. Mungkin dari siapa ya? Ajeng Bu. Ajeng. Hai Ajeng. Satu kata tentang mood disorder. Terakhir Jeng. Apa Jeng? Perasaan yang nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Oke. Cukup ya. Jadi mood disorder tadi adalah gangguan emosi. Tadi katanya Septian gangguan emosi, perasaannya nggak jelas, mood yang berubah-ubah,
semacam itu. Nah, sebenarnya pada dasarnya gini, kalau misalnya teman-teman mau definisi yang daki-daki, mau definisi yang benar-benar literary sesuai textbook, ya mood disorder kalian bisa baca di ini sih, kalian bisa baca di PPDGJ gitu. Nah, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kita pahami bahwa mood disorder itu kata kuncinya adalah ini, perubahan yang tidak normal terhadap mood kita gitu. Ya namanya mood disorder berarti kan gangguan mood gitu ya. Jadi gangguan mood adalah perubahan yang tidak normal terhadap moodnya kita, terhadap emosinya kita gitu. Nanti kita bisa membedain apa bedanya emosi sama mood ya. Emosi tidak sekedar mood itu belum tentu ke emosi gitu. Nah, perubahan yang tidak normal terhadap mood kita yang mana yang tadi belum di-highlight sama teman-teman adalah yang itu mengganggu kecakapan seseorang di dalam daily life-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi bad mood nih gitu, tapi kalau misalnya kita lagi bad mood tapi kita tetap bisa performance kerja kita bagus, kita masih belum mengalami mood disorder gitu. Karena mau tidak mau, mood itu pasti berubah-ubah, teman-teman. Jadi orang yang moody itu belum tentu mengalami mood disorder. Nah, yang kapan kalau misalnya dia mengalami disorder itu adalah yang ini. Interfere with person ability gitu. Jadi kalau misalnya itu mengganggu daily life-nya, kalau misalnya itu mengganggu pekerjaannya, itu yang mereka nanti mood disorder. Ada nggak Bu orang yang mengalami itu? Oh ada gitu. Jadi ada orang yang memang awalnya oke, baik-baik saja gitu, tapi terus akhirnya 5 menit kemudian akhirnya nge-split, terus akhirnya menjadi nggak mau doing nothing, terus akhirnya yang tadi lebih baik saya mati saja karena saya tidak seperti orang yang tidak berguna semacam itu. Nah, itu mood disorder gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak enak, nggak mood gitu, terus akhirnya diem, terus ketika dia diem berusaha cooling down, terus dia akhirnya bisa menampilkan performa kerja yang bagus lagi, dia belum sampai ke disorder gitu. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah gini, mood disorder ini adalah gangguan yang sebenarnya bisa dialami oleh semua orang. Cuma kapan ini mengarah ke disorder dan kapan ini nggak mengarah ke disorder itu yang perlu kita perhatiin banget, apalagi kita sebagai ilmuwan psikologi gitu. Nah, jangan sampai kita overdiagnose seperti yang saya ungkapkan ketika di abnormal 1. Jangan sampai kita overdiagnose ketika kita melihat orang gitu. Oh, ada indikasi ini terus kemudian kita langsung ngejudge mereka, oh dia mengalami disorder. Jangan sampai begitu gitu. Pekerjaannya ilmuwan psikologi itu enggak main judgmental, oh ini langsung dia ada indikasi 1 terus habis itu langsung dijudge dia mengalami disorder, itu enggak seperti itu gitu. Jadi perlu dibedakan. Kapan sih suatu indikasi perilaku tidak normal itu mengarah ke disorder itu kapan dan kapan itu enggak, dan kapan itu menjadi memang menjadi emosi atau memang menjadi fluktuatifnya dinamika kepribadiannya seseorang gitu. Gitu ya. Nah, gangguan mood kalau misalnya kalian mau kita literary berdasarkan textbook, ini ada beberapa pengertian sih, teman-teman saya rasa bisa baca sendiri. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa memahami bahwa kata kuncinya adalah adanya perubahan mood yang tidak normal, yang itu berpengaruh terhadap performance kerja atau berpengaruh terhadap daily living-nya gitu. Itu yang menjadi poin penting. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membahas di textbook, nah teman-teman bisa buka bukunya Nevitt, Abnormal Psychology, atau bukunya Santrop. Ada 2 ini sih yang buku yang saya sarankan gitu. Dan pada intinya sama, pada intinya adalah perubahan pada perasaan, pada mood yang itu bisa menghambat gitu. Begitu. Nah, nanti kita akan belajar tentang ini, teman-teman. Ada beberapa tipe utama dari gangguan mood. Ada depresi, kemudian ada depresi itu ada gangguan depresi, distimia, kemudian ada bipolar sama cyclotimic. Gitu. Kita nanti akan belajar tentang itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau berpendapat? Atau ada yang mau berbeda pendapat? Enggak, Bu Robi, gangguan mood itu enggak kayak gitu. Ada yang mau berpendapat? Oke, ada yang kasih respon di chat nih.
Bu, maaf saya mau tanya, kalau misal psikolog atau psikiater mendiagnosa kita bipolar disorder, berarti orang itu sudah tentu mengalami gangguan bipolar atau masih bisa saja salah, Bu? Itu. Psikolog loh ya, psikolog dan psikiater. Saya percaya psikolog dan psikiater ini mereka memiliki kapabilitas ya. Kalau yang mendiagnosa itu psikolog atau psikiater, bisa dipastikan itu kemungkinan besar jawabannya adalah iya gitu. Tapi kalau yang mendiagnosa adalah ilmuwan psikologi, yang mendiagnosa adalah temanmu sendiri yang ambil jurusan psikologi, yang mendiagnosa adalah orang yang belajar psikologi dari YouTube, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Karena mereka psikolog atau psikiater mereka memiliki sumpah dan mereka ini sih ya mereka memiliki kemampuan dan legalitas untuk melakukan diagnosa itu gitu. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan karena saya yakin teman-teman kan juga kepingin jadi psikolog nih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang satu tadi. Jangan over diagnose gitu. Apalagi ini ketika kalian ambil jurusan psikologi terus habis itu kalian baca-baca, oh ojo-ojo aku gini, ojo-ojo aku gitu ya. Nah, itu self diagnose yang over. Nah, hindari bersikap semacam itu gitu. Lebih baik tanyakan ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Kalau misalnya psikolog atau psikiater sudah mengatakan begitu, ya bisa jadi itu benar gitu. Saya ini sih berprasangka baik bahwa psikolog itu melakukan prosedur pemeriksaan yang benar, melakukan prosedur asesmen yang benar, bukan hanya asal-asalan saja dia langsung menjudge gitu, semacam itu. Saya berprasangka baiknya begitu loh ya. Saya nggak tahu psikolognya siapa. Nah, ada yang tanya lagi nih. Jika dia merasa ada gangguan mood pada dirinya dan sebenarnya hal itu sampai mengganggu aktivitasnya, tetapi dia tetap memaksakan diri agar aktivitas tidak terganggu. Apakah hal itu tidak termasuk disorder, Bu? Oke, pertanyaan menarik. Teman-teman bisa memahami itu nggak? Ini pertanyaan dari boleh disebutkan nggak nih namanya nih? Nggak usah ya. Jika dia merasa ada gangguan mood, dia merasa ada gangguan mood pada dirinya dan sebenarnya hal itu sampai mengganggu ke aktivitasnya. Tetapi dia tetap memaksa dirinya, dia tetap nge-push dirinya supaya aktivitasnya nggak terganggu. Itu termasuk disorder atau enggak gitu. Nah, yuk kita bahas satu ini dulu yuk. Pertanyaan ini menarik soalnya nih. Menurut teman-teman gimana? Pertanyaan tadi. Menurut teman-teman di mana? Itu termasuk disorder atau enggak gitu. Kemudian ada pertanyaan menarik yang lain nih sebelum kita ngeklirin ini dulu, habis itu kita ada pertanyaan menarik yang lain nih dari teman kalian nih. Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk disorder gitu. Ada 2 orang yang sudah mengatakan bahwa itu termasuk disorder. Ada lagi yang lain? Oke, saya rasa cukup. Ada yang melengkapi kembali bahwa ia memang termasuk disorder, tapi dia berusaha untuk melakukan coping supaya dia tetap bisa memberikan performance yang bagus gitu. Nah, termasuk disorder atau enggak kembali ke paparan saya yang pertama tadi, teman-teman. Disorder atau enggaknya seseorang, alangkah lebih baik dan alangkah lebih legal kalau misalnya dikonsultasikan kepada yang profesional gitu. Jangan hindari mengejudge diri kita bahwa oh aku ini mengalami disorder gitu. Kalau misalnya teman-teman sedang berada pada posisi bahwa posisinya sedang tidak baik-baik saja, kemudian sedang merasa bahwa saya memiliki indikasi ke disorder apa gitu ya. Nah, alangkah lebih baik karena apa? Karena ini adalah untuk kebaikannya teman-teman sendiri. Kok saya ada indikasi ke disorder ini ya? Misalnya nih. Nah, semacam itu ya. Nah, alangkah lebih baik teman-teman melakukan konsultasi kepada orang yang profesional. Bukan saya cari uang loh ya.
Bukan saya cari uang terus akhirnya mempromosikan profesi saya, enggak gitu. Tapi ini adalah untuk kebaikannya teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa saya memiliki indikasi bahwa saya mengalami disorder gitu. Nah, ingat ada rentang waktunya teman-teman. Ada rentang waktu yang perlu diperhatikan kapan gangguan ini dikatakan disorder dan kapan enggak. Baca PPDGJ. Sekitar 6 bulanan. Nah, kalau dalam 6 bulanan itu kalian merasa begitu, bisa jadi itu memang mengarah ke disorder. Tapi kalau misalnya 3 hari kalian merasa begitu, terus kepingin mati, kepingin apa, kepingin suicide, terus merasa tidak berguna 3 hari saja, terus kalian sudah menganggap disorder, itu overdiagnose gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau teman-teman konsultasikan itu. Gitu. Bisa jadi itu adalah fluktuatifnya seseorang gitu. Begitu. Karena manusia ini kan memiliki Kluber cycle tuh. Ketika manusia mendapatkan stresor, otomatis awal-awal manusia mendapatkan stresor, otomatis mereka akan frustrasi gitu kan. Oh, mereka akan frustasi, kemudian mereka akan depresi. Nah, bisa jadi itu adalah siklusnya teman-teman. Bisa jadi adalah siklusnya teman-teman untuk bisa healing gitu. Bisa jadi itu gitu. Maka itu disorder atau enggaknya sarankan konsultasikan kepada orang yang lebih profesional gitu. Nah, gitu ya saya rasa. Nah, kalau misalnya ada catatan, kalau misalnya dia berusaha memaksakan diri untuk tetap berperformance yang bagus, itu adalah saya setuju dengan pendapatnya Septian bahwa itu adalah usaha copingnya. Karena mau nggak mau ketika kita sedang unstable, kita pasti akan melakukan usaha coping itu supaya kita tetap bisa menampilkan performance yang bagus gitu. Gitu teman-teman. Ada yang lain kah untuk pertanyaan tadi sebelum kita loncat ke pertanyaan berikutnya yang saya rasa cukup menarik juga? Ada yang mau berpendapat? Kalau enggak, pertanyaan yang cukup menarik ini. Mengapa gembira berlebihan itu dikatakan sebagai kelainan psikologis? Menarik ini pertanyaannya. Mengapa gembira berlebihan itu dikatakan sebagai kelainan psikologis? Nah, tunggu ya. Ini kita akan bahas di salah satu gangguannya nanti. Oke. Iya benar. Siapa ini? Noven ya? Noven ya yang tadi sempat ngomong ini tadi. Iya, jadi gembira berlebihan itu adalah salah satu episode maniknya dari seseorang yang bisa jadi mengalami bipolar disorder gitu. Nah, terkait dengan itu nanti akan kita bahas ketika kita masuk ke subbab bipolar disorder ya. Kenapa kok bisa bergembira berlebihan? Nah, mungkin nanti akan ada salah satu video juga yang teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa kok bisa ya gitu. Ada video sama ada kasus sih. Dulu saya pernah pegang salah satu kasus yang tentang bipolar ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Semisal orang yang sebenarnya dia tidak mengalami disorder, tetapi dia menganggap dirinya disorder, apakah akan tersugesti dan mengakibatkan dia benar-benar mengalami disorder? Unik. Pertanyaannya unik banget. Terus ya, mensugesti diri bahwa dia mengalami disorder gitu ya. Terus pertanyaannya saya balik, kenapa kok enggak mensugesti diri bahwa kalian itu sehat secara mental? Saya adalah pribadi yang baik, yang bagus, dan bisa mengontrol kesehatan saya. Kenapa kok tidak mensugesti itu? Gitu. Akan lebih baik kalau misalnya kita memberikan sugesti-sugesti yang positif kepada diri kita, teman-teman. Dibandingkan dengan kita mensugesti bahwa saya OCD, saya memiliki gangguan seksual, saya memiliki saya adalah mania semacam itu. Nah, daripada memberikan sugesti yang buruk kepada diri kita,
daripada yang memberikan efek psikologi buruk kepada diri kita, mending kita memberikan efek sugesti yang positif gitu. Nah, kalau misalnya ada banyak paparan di media sosial yang mengatakan bahwa dikit-dikit dikit-dikit kok ada indikasi mengarah ke gangguan, dikit-dikit kok ada indikasi mengarah ke gangguan, itu kita banyak jumpai di media sosial. Nah, kalau misalnya kalian merasa begitu dan kalian merasa bahwa mungkin di Instagram, di FYP Instagramnya teman-teman kok muncul semacam itu dan itu akan mengganggu kehidupan sehari-harinya teman-teman. Kenapa kok teman-teman tidak berusaha membarier dirinya teman-teman sendiri gitu? Kalau itu memang faktanya mengganggu loh ya. Nggak masalah sih kalau misalnya kita memfollow suatu hashtag atau suatu akun yang itu memberikan informasi tentang kesehatan mental. Tetapi kalau info terkait dengan kesehatan mental itu sudah menjadi suatu hal yang menjadi menakutkan bagi kita, karena gini, media sosial itu kebanyakan akan membuat media sosial akan menampilkan hal yang memang lagi booming, menampilkan yang itu clickbait banget gitu. Nah, media sosial akan menampilkan hal yang semacam itu gitu. Nah, yang harusnya kita bersikap yang seharusnya sikap yang kita ambil adalah ya berbijaklah bermedia sosial gitu. Kalau misalnya memang itu mengganggu kehidupannya kita, informasi itu menjadi informasi yang overload, ya alangkah lebih baik itu difilter gitu. Oke, pertanyaan yang masih saya hold adalah terkait dengan gembira berlebihan. Kita hold dulu, kita akan tunggu ketika nanti kita akan bahas di bipolar gitu. Yang tadi Noven sudah sempat mengatakan bahwa itu kan bipolar, Bu, gitu. Nah, saya rasa perspektif terkait dengan gangguan mood, teman-teman bisa baca sendiri sih. Ada 4 perspektif terkait dengan gangguan mood. Ada psikoanalisa, humanistik, behavior, sama kognitif. Teman-teman bisa baca sendiri, mana yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Kata kuncinya sudah saya tampilkan bahwa psikoanalisa berkaitan dengan ego superego, humanistik berkaitan dengan refleksi akan meaningful-nya, akan maknanya, sama otentisitas kehidupannya, kok saya susah baca ya, autentik dari kehidupannya, kemudian behavior ada faktor situasionalnya, kognitif ada distorsi kognitifnya. Nah, ada 4 perspektif tentang mood disorder. Kalau misalnya cukup paham, saya bisa langsung lanjutkan. Bisa dipahami ya? Nggak ada pertanyaan kan? Ini teoritis banget, jadi teman-teman bisa baca sendiri di buku sih. Kemudian ini juga etiologi. Saya rasa kalau etiologi teman-teman juga bisa baca, bisa membaca juga penyebabnya, penyebab dari mood disorder itu ada apa saja gitu. Saya rasa bisa membaca sih kalau ini, karena saya yakin mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mau membaca juga gitu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri bahwa ada 4 penyebab umum dari mood disorder, mulai dari biologis, adanya gangguan neurotransmitter, kemudian adanya faktor genetik, keturunan. Jadi kalau keturunan itu bisa jadi orang tuanya mengalami gangguan mood, bisa jadi dia juga mengalami gangguan mood juga. Kemudian faktor lingkungan sosial itu karena mungkin hidup di bawah tekanan, under pressure. Kemudian ada behavioral, adanya reinforcement, ada interaksi, kemudian emosional kognitif, mengalami kesulitan coping, kurangnya makna atau tujuan hidup, cara berpikir yang bias. Nah, cara berpikir yang bias ini terkait dengan salah satu pertanyaan teman tadi. Kalau kita menganggap dan mensugesti diri kita mengalami gangguan, nah ini salah satu penyebabnya. Nah, daripada kalian mensugesti diri kalian adalah orang yang mengalami mood disorder, saya adalah orang yang bipolar. Nah, ini bisa menjadi penyebab umumnya. Penyebab umum dari mood disorder itu sendiri, cara berpikir yang mereka memang terdistorsi gitu. Nah, kalau misalnya sudah begitu, ya lakukanlah restructuring kognitif gitu. Lakukanlah
upaya restrukturisasi terhadap cara berpikir kalian. Karena apa? Karena kalian memiliki mindset yang keliru gitu. Kalian memiliki mindset yang terdistorsi. Enggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya ya adalah kita memberikan sugesti yang baik terhadap diri kita. Ngapain kita memberikan sugesti yang negatif terhadap diri kita? Kecuali kalau kalian memiliki hasrat thanatos yang tinggi. Apakah kalian memiliki hasrat thanatos yang tinggi sehingga kalian mensugesti negatif diri kalian? Ya silahkan dijawab teman-teman. Gitu ya. Itu penyebabnya. Nah ini yang kita akan coba kita fokuskan. Mood disorder. Ada depresi unipolar, ada gangguan bipolar, sama gangguan mood karena diinduksi sama zat. Nah gangguan mood yang diinduksi sama zat ini yang tidak kita bahas. Karena apa? Karena sudah pasti orang yang kena zat itu pasti kemungkinan mengalami gangguan mood. Karena apa? Karena farmakologinya itu pasti akan berpengaruh gitu loh. Gitu. Jadi orang yang sedang dalam masa pengobatan itu pasti akan kemungkinan besar pasti akan mengalami gangguan mood gitu. Nah, ini tidak kita bahas karena apa? Karena itu penyebabnya farmakologi banget. Bukan kita, bukan psikologi itu. Yang nanti akan kita bahas adalah dua hal ini. Depresi unipolar sama gangguan bipolar gitu. Nah, depresi unipolar ada nih, gangguan depresi mayor sama distimia. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian gangguan bipolar, ada gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2 ada sama siklotimik. Nah, silahkan dibaca dulu, dipahami dulu. Nanti kita akan diskusi lagi. Loh, ini ada vaksin, Din. Oke. Silakan dipahami dulu. Ada waktu 2 menit lah. Oke, sudah dibaca ya? Yuk, kita langsung ke sini. Kita ke depresi mayor ya. Depresi mayor itu pengertian kata kuncinya adalah perubahan mood yang mendasar yang menghambat fungsi hidup. Jadi depresi mayor adalah perubahan mood yang mendasar dan menghambat fungsi hidup. Kalau katanya beberapa jurnal, zaman sekarang itu major depressive disorder itu adalah the silent killer. Kenapa kok the silent killer? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Kenapa major depressive itu adalah the silent killer? Oke, silakan Septian. Baik, terima kasih Bu. Mungkin karena major depressive disorder ini kan kebanyakan subjeknya itu tidak mau berbagi gitu kan, kalau ada trauma kayak, jadi dia kesulitan untuk berbagi seputar apa yang dialaminya gitu Bu. Jadi kita nggak tahu kalau dia itu sebenarnya depresi gitu Bu. Terus tiba-tiba dia malah bunuh diri gitu. Karena dia di luar gitu tampak baik-baik saja. Oke, ada lagi? Oke, karena dia di luar tampak baik-baik saja, tapi ternyata dia remuk di dalam, gitu kah? Oke, terima kasih pendapatnya Septian. Ada lagi kah? Kenapa kok ini dianggap the silent killer? Bisa raise hand? Yang lain? Victo. Ya. Gimana, Vic? Kalau menurut saya, kenapa disebut the silent killer? Karena ya dia tiba-tiba datang gitu kan, nggak ada peringatan, kadang bisa datang gitu aja, terus ya itu membunuh fungsi hidup dan kadang juga sampai mendorong orang yang mengidapnya buat mengakhiri hidup sendiri gitu.
Oke, thank you. Iya, jadi memang pendapat dari dua teman kalian mungkin bisa mewakili ya. Apalagi sekarang generasi milenial. Kemarin saya barusan siaran itu gini, generasi milenial zaman sekarang itu healingnya macam-macam gitu. Adalah salah satu healing yang mereka gunakan adalah mereka withdrawal, menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Nah, ketika seseorang melakukan healing dengan menarik diri dari lingkungan sosial, terus dia terjebak dalam zona nyaman semu, dia terjebak dalam zona nyaman semu yang mengatakan bahwa dengan sendiri itu bisa apa ya? Bisa paling tidak mengobati. Sebenarnya ada benarnya juga ketika kita sedang ada masalah dengan menyendiri itu memang itu menjadi salah satu obat gitu. Tapi kalau misalnya keterusan bisa jadi kita akan terjerumus ke yang namanya major depresif ini gitu. Nah, ketika kita sudah sampai sini dan sampai pada tahapnya yang memang benar-benar di bawah gitu, karena nanti akan ada ininya sih teman-teman, akan ada apa namanya kurvanya juga gitu. Nah, kalau misalnya kurvanya memang benar-benar di bawah, seperti yang dikatakan Victo tadi, bisa jadi dia akan ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah, ini definisi yang saya ambil dari DSM 5 sama PPDGJ. Teman-teman bisa baca. Sebenarnya major depresif adalah gangguan suasana hati yang memang mempengaruhi pola pikir dan cara menghadapi gitu. Nah, ini yang menjadi kata kunci adalah ini, long lasting psychological pain. Clinical depression itu bisa memberikan ini long lasting psychological pain dan itu parah gitu. Nah, rasa yang sebenarnya yang bisa mungkin kita definisikan adalah selain rasa kosong itu adalah ini general sadness and unhappiness. Jadi ketika kita sudah melek moto aja sudah apa sih sedih, unhappy kayak gitu. Semacam itu orang-orang yang mengalami depresi. Gitu. Nah, major depresifnya ini syaratnya at least 2 minggu, teman-teman. 2 minggu mengalami itu. Jadi kalau misalnya baru 3 hari mengalami kekosongan eksistensial, ya belum depresi. Tunggu sampai 2 minggu baru depresi, terus habis itu mati gitu ya. Nggak gitu juga. Nah, kalau misalnya baru 3 hari, ya kita harus cepat-cepat cepat-cepat ambil langkah supaya kita tidak sampai 2 minggu gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau sehari 2 hari nggak apa-apa merasa depresi, apalagi ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit gitu. Tapi orang yang memang berdaya guna adalah orang yang menerima masa sulit itu, menjalani masa sulit itu, tetapi mampu bangkit gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu dia mengalami gangguan unhappy sama sadness itu kita kemungkinan akan mengalami major depresif ini. Nah, major depresif ini, oke, depresi sama distimia, oke, nanti aman, nanti tak jelas no. Ada yang menanyakan bedanya depresi sama distimia ya. Nah, kalau depresif itu kan 2 mingguan, jadi memang at least-nya 2 minggu lah. Nah, termasuknya ini gangguan tidur, terus habis itu ada gangguan tubuh yang nggak enak, somatic complaints, kemudian kurangnya konsentrasi, terus bisa jadi berat badan menurun atau berat badan naik, kayak gitu. Kemudian ada keinginan untuk bunuh diri, gitu. Itu majornya. Nah, terus yang selanjutnya, ini ciri-ciri umumnya. Saya rasa teman-teman bisa baca sendiri sih. Ciri-ciri umumnya sensi, terus habis itu menangis tanpa sebab, terus habis itu inginnya rebahan aja di kasur dan doing nothing. Kalau misalnya dia bisa jadi kalau misalnya orang yang sudah nikah nggak punya hasrat seksual, gitu. Itu adalah ciri-ciri umumnya dari depresi. Kemudian fungsi motorik juga,
fungsi kognitif mereka akan kesulitan berkonsentrasi. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri. Terus faktor resikonya. Nah, kapan sih gangguan depresi ini lebih banyak lebih rentan? Individu yang seperti apa sih yang mereka lebih rentan mengalami depresi gitu ya? Individu-individu yang mengalami ini, yang punya riwayat terkait dengan gangguan kesehatan mental pada keluarga. Maka itu etiologi dari gangguan mood adalah mereka genetik gitu. Kemudian orang yang menyalahgunakan alkohol, kemudian orang yang memiliki ciri kepribadian tertentu. Ciri kepribadian tertentu bukan berarti orang yang introvert terus habis itu gampang depresi loh ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Memiliki ciri kepribadian tertentu memang rentan mengalami depresi, tapi bukan berarti orang yang introvert mereka gampang depresi. Karena ciri kepribadian tertentunya adalah rendah diri, terlalu keras dalam menilai, pesimis semacam itu. Nah, orang introvert memang mereka tertutup dan tidak mau berbagi. Tetapi bukan berarti orang introvert itu rendah diri loh. Orang introvert yang memang benar-benar orang introvert yang memang mereka memiliki citra diri yang bagus, mereka akan bisa mendefinisikan dirinya dan tidak mengalami rendah diri. Nah, orang yang rentan mengalami depresi adalah orang yang ini, ciri kepribadian tertentunya. Bisa jadi mengalami penyakit kronis, mengkonsumsi obat-obatan, dan mengalami kejadian traumatik. Bisa jadi waktu kecil mengalami sexual abuse, terus ditinggal meninggal sama orang yang disayang, masalah keuangan, masalah pandemi, semacam ini itu meningkatkan menjadi faktor resiko orang mengalami depresi gitu. Nah, ini kasusnya. Cewek. Cowok sama cewek tinggian mana yang depresi? Nih, bisa dilihat. Ini tahun berapa ya saya ambil? Oh, ini tahun piro saya ngambil, saya lupa. Tahun lalu saya sudah mengasih materi ini, berarti tahun 2020 ini. Usianya, usia paling tinggi mengalami depresi adalah usia remaja, teman-teman. Kalian sudah melampaui usia ini ya? Ini kita bisa lihat usianya, usia dari 12 sampai 17 tahun. Usia prevalensi kasus depresinya adalah mereka pada usia remaja nih. Ini adalah rata-ratanya usia 12 sampai 17 tahun antara major depresif sama ini. Oh, yang ini major depressive episode dengan impairment yang parah, yang mereka parah. Kalau yang ini enggak, yang ini yang without severe impairment. Jadi yang mereka tidak sampai buatan Bu, tidak sampai ada severe impairment-nya gitu. Nah, yang ini laki-laki sama perempuan, ternyata perempuan jauh lebih tinggi loh. Perempuan jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi kemungkinannya untuk depresi gitu. Tapi kasus yang paling banyak terjadi, kasus suicide yang paling banyak terjadi adalah kasusnya laki-laki. Kira-kira mengapa demikian, teman-teman? Kalau berdasarkan jumlah kasusnya, orang yang banyak depresi itu adalah jenis kelaminnya perempuan. Tetapi orang yang melakukan eksekusi bunuh diri itu kasus yang paling banyak adalah laki-laki. Kira-kira kenapa? Ada yang mau sharing? Kenapa kira-kira? Saya, Bu. Gimana, Din? Kalau menurut saya itu perempuan kan istilahnya bisa maksudnya kayak meluapkan emosi, bisa menginterpretasikan emosinya, kayak kalau apa yang dia rasakan bisa ia luapkan dia. Nah, kalau laki-laki kan sulit kan, Bu. Banyak laki-laki yang kayak memendam, jadi lebih ke tindakan saja. Oke, thank you. Nah, ini agak seksis ya pembahasan kita. Cewek yang paling banyak depresi kok akhirnya yang paling banyak mati kok cowok gitu ya. Ini agak seksis sih. Oke, karena ciwi-ciwi punya bestie, ya. Memang cowok nggak punya bestie? Cowok masa nggak punya bestie? Rasanya ada deh.
Kalau perempuan mungkin, ya benar katanya Dina. Dina mungkin bisa menjadi salah satu alasan bahwa ada beberapa perempuan yang jauh lebih ekspresif gitu. Dan kadang-kadang biasanya laki-laki itu kalau karena gini, depresi itu kan lebih mengarah ke sedih, terus habis itu nggak semangat, nggak apa gitu ya. Nah, kadang-kadang ini sih sisi maskulinitas dari laki-laki yang kadang-kadang membuat mereka menjadi tidak bisa secara floor mengungkapkan itu gitu, sehingga mereka langsung kalau misalnya sudah klimaks, sudah klimaks di puncaknya, akhirnya eksekusi yang paling sering dilakukan adalah eksekusi kematian itu. Terus ini nih ada yang berpendapat kalau perempuan mungkin kognitifnya lebih berkembang dari laki-laki. Oke, kita pakai daya kognitif ya. Terus untuk laki-laki mungkin ada budaya stoikism yang bilang kalau laki-laki gak boleh main emosi. Stoikism, ya. Yang tadi sih karena ada gengsi atau ingin menunjukkan sisi maskulinitasnya. Tapi saya tidak sependapat dengan kemampuan perkembangan kognitif gitu. Karena kognitif saya rasa kognitif itu so-so sih, saya rasa perempuan sama laki-laki sama kok gitu. Tapi kalau untuk yang stoikism yang bahwa seorang laki-laki ingin menunjukkan maskulinitasnya dan ingin dianggap bahwa kita always happy all the time, itu bisa dilihat, mungkin bisa langsung ada relate-nya gitu. Kemudian ada Ajeng nih, karena laki-laki sebagian tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu. Belum tentu juga. Wanita cenderung berpikir berlarut-larut dan suka khawatir. Kenapa kok misalnya karena kasusnya kok lebih meningkat? Iya, gitu. Jadi sebenarnya gini sih. Sebentar ya, saya cek. Oh, oke. Sebenarnya gini sih teman-teman. Pendapatnya teman-teman nggak ada yang salah semua kok. Pendapatnya teman-teman memang masuk akal semua sih gitu. Cuma kenapa kok ketika angka kasusnya tinggi, tetapi kok angka bunuh dirinya kok malah justru lebih banyak ke laki-laki? Karena ini sebenarnya lebih ke seksis juga sih, bisa jadi karena memang laki-laki ya memang begitu, bukan gitu ya. Oke. Kehidupannya laki-laki yang memang kesulitan untuk mengekspresikan, bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab. Kehidupan laki-laki yang ingin menunjukkan sisi maskulinitasnya itu bisa menjadi salah satu penyebab gitu. Itu kita bisa lanjutkan. Iya, benar. Open mind semuanya, benar banget Septian. Kita bisa lanjutkan lagi. Etiologi saya rasa, saya belum share screen ya, sorry. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa lanjutkan ke etiologi. Saya rasa kalau etiologi hampir mirip-mirip dengan gangguan mood yang lain sih. Jadi seorang yang mengalami depresi, kalau misalnya ada keturunan yang mereka depresi, kemungkinan mereka akan juga mengalami gangguan yang serupa juga. Kemudian ada senyawa kimia yang memang nggak seimbang di otak. Kemudian karena memang faktor kehilangan orang yang disayang, hubungan yang bermasalah, itu bisa memicu depresi, teman-teman. Kemudian ini penanganannya. Penanganannya bisa tolong dibaca dulu. Kalau misalnya kita punya teman yang mengalami depresi, kita bisa melakukan ini. Apalagi kita sebagai ilmuwan psikologis nih. Kita bisa melakukan psikoterapi, kita bisa melakukan CBT. Yang tadi kalau misalnya, tapi ini yang menjadi kapan kita melakukan CBT, kapan kita melakukan PST, kapan kita melakukan IPT, kapan kita melakukan terapi psikodinamis, kapan kita pakai obat antidepresan, kapan kita pakai terapi kejut listrik, itu kita harus sesuaikan dulu dengan etiologinya, teman-teman. Jadi gini, cara saya yang biasa saya terapkan ya, yang biasa saya lakukan adalah kapan saya memilih terapi yang cocok untuk seseorang, itu kita harus berdasarkan penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya dia mengalami depresi karena ditinggal orang yang disayangi,
kita bisa pakai terapi psikodinamika. Karena perlu ada penerimaan, perlu ada acceptance gitu. Kita perlu ada penerimaan dari orang itu terkait dengan orang yang ditinggal. Nah, kita perlu recalling back ke belakang gitu. Kita perlu menarik diri ke masa lalunya. Nah, kita cocoknya pakai terapi psikodinamis. Tapi kalau misalnya karena depresinya adalah karena distorsi kognitif yang mereka memiliki cara berpikir yang salah, kita perlu strukturisasi kognitifnya. Kita bisa pakai CBT. Kita perlu restrukturisasi mindset-nya sehingga dia memiliki cara berpikir yang baru, pola pikir yang baru gitu. Nah, kapan kita pakai problem solving terapi? Itu adalah ketika kita menggunakan depresi itu karena permasalahan yang sekarang hidup di dalam penuh tekanan gitu. Karena tadi salah satu penyebabnya depresi adalah mereka hidup di lingkungan yang under pressure gitu. Nah, ketika kita mendapatkan klien itu, kita cocoknya pakai problem solving. Nah, kemarin itu ada yang ini teman-teman. Oh, kemudian ada interpersonal terapi. Nah, interpersonal terapi adalah ketika seseorang ini mengalami depresi karena penyebabnya penyebab sosial. Yang tadi penyebab sosial tadi. Cocoknya pakai interpersonal terapi. Nah, kalau misalnya keempat terapi ini masih belum bisa mengcover orang yang mengalami depresi, kita pakai obat sama pakai terapi kejut listrik. Dan ini bukan kita yang melakukan. Ini kita harus kerjasama sama psikiater. Itu ya. Oke, depresi sudah selesai. Kita melangkah ke distimia. Seperti pertanyaannya Noven tadi. Bedanya depresi sama distimia itu apa? Itu. Sebelum kita pindah ke distimia, depresi ada yang mau ditanyain kah? Oh. Sebelum kita mengarah ke distimia, ada yang mau bertanya tentang depresi kah? Ini ada nih. Oke, gimana Tis? Mau chatting atau mau on mic? Halo Bu Robik. Halo. Ya, gimana Titis? Iya Bu, saya mau tanya. Kan ada yang bilang kalau orang yang suka tidur larut malam itu nanti bisa depresi. Nah, itu benar atau enggak, Bu? Oke. Orang yang suka tidur larut malam nanti katanya bisa depresi. Itu benar atau enggak gitu ya? Oke, Oke, gimana teman-teman pertanyaannya Titis? Yuk. Ini yes or no lo ya. Silakan bisa dijawab di chat yuk. No. Ada yang jawab no. 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 Enggak. Justru karena depresi jadi kesulitan tidur. Oke, ada lagi? Yuk kasih respon yuk. Nggak asik ya ini responnya nggak bisa dilihat. Gimana caranya supaya saya bisa chatting ini bisa dilihat sama semua orang? Yuk apa caranya? Kalian tahu nggak? Nggak tahu saya caranya. Oke, benar atau enggak gitu. Nah, tergantung ya, tergantung kondisinya sih. No and yes, tergantung kondisinya sih teman-teman. Nah, nggak sukanya psikologi ini adalah semua tergantung dari kondisi. Padahal orang psikologi itu nggak suka digantungin. Kakak TU saya itu ketawa loh, saya ngajar. Gitu. Jadi gini, kalau orang yang kesulitan tidur itu apakah dia nanti bisa menjadi salah satu penyebab depresi gitu. Gini, tergantung kondisinya. Kesulitan tidurnya karena apa dulu? Kesulitan tidurnya karena memang karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan dan hatinya senang, ya nggak bakal depresi.
Apalagi kalau misalnya kesulitan tidur malamnya adalah fit call-an sampai sleep call. Titi suka sleep call nggak? Itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya kesulitannya tidur terus habis itu karena kesulitan tidur ya memang terus ada sesuatu yang dipikirkan terus akhirnya mengarah ke overthinking terus habis itu mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab bisa mengarah menjadi depresi gitu. Jadi tergantung dari kondisinya ya. Oke. Nah, kita bisa lanjut ke dyskinia. Terus kita bisa jawab pertanyaannya Noven tadi. Apa bedanya depresi sama dyskinia? Nih, dyskinia itu bukan depresi biasa. Bedanya depresi atau dyskinia. Kalau dyskinia ini sifatnya kronis ya. Nih, kita perbedaan ini yang awal dulu aja ya. Dyskinia bukan depresi biasa. Sifatnya dyskinia itu adalah lebih persisten, punya gejala yang mirip dengan major depresif, tapi ini adalah gangguan yang lain. Nah, maka itu ketika kalian ingin mengetahui sebenarnya saya ini menderita apa, kalau misalnya kalian mengalami merasa bahwa saya memiliki indikasi-indikasi, loh Bu, merasa memiliki indikasi itu apa salah? Oh enggak, itu bagus gitu. Sama kayak kita sakit flu, indikasinya sakit flu itu apa sih? Hidung tersumbat, terus habis itu badan rasanya panas. Nah itu kan yang merasakan kan tubuh kita. Gitu. Tapi yang menjudge kemudian memberikan obat itu kan pihak medis kan, gitu kan. Nah semacam itu. Nah begitu juga dengan penyakit mental teman-teman. Kita nggak masalah kok ketika kita peka terhadap diri kita sendiri dan kita merasa bahwa aku kayaknya memiliki indikasi gangguan mental deh gitu. Saya kayaknya memiliki abnormalitas deh. Itu nggak masalah gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita self diagnose kita berubah menjadi over diagnose itu tadi gitu. Oke, kembali lagi ke dyskinia sama depresi. Depresi minimal dialami 2 pekan, 2 minggu. Kalau dyskinia sifatnya lebih kronis. Kalau sifat kronis itu jauh lebih lama, jauh lebih long lasting. Nah, kalau depresi, mood-nya itu naik turun. Mood-nya itu kadang-kadang naik turun yang ekstrim gitu. Kalau dyskinia, rata-rata sedih terus gitu. Jadi selama 2 tahun itu gloomy terus kayak gitu. Depresi bisa dialami segala usia. Kalau dyskinia karena mereka gloomy day every day, gloomy-nya itu every day, itu biasanya orang dewasa. Anak-anak jarang mengalami itu karena anak-anak itu emosi dan mood-nya masih fluktuatif. Nah, kalau depresi karena perubahannya ekstrim, gampang dipahami, orang-orang itu gampang melihat perubahannya. Kok ada yang beda ya dari bapak ini? Gitu. Kok ada yang beda ya dari Septian? Gitu. Kemudian kalau dyskinia sulit disadari karena intensitasnya ya gloomy, ya tiap hari ya gitu aja terus gitu. Oke, Riris. Kok Riris siapa ini? Titis, gimana Tis? Bu, saya mau tanya. Nah, itu tadi kan everyday kan, Bu. Nah, kalau everyday-nya itu cuma terjadi pas malam aja gitu gimana, Bu? Sudah 2 tahun belum? Saya rasa hampir. Hampir 2 tahun. Tetapi ketika ketika siang akan berubah ya. Itu usaha coping-nya berarti. Nah, sekarang yang perlu ditanyakan adalah yang mana yang the real you-nya. Titis yang sebenarnya. Ini beneran Titis atau siapa ya? Sorry, kok saya sebut merek ya? Sorry, saya menyalahi kode etik ini. Yang beneran kamu, itu yang mana? Hai, Tis. Kalau yang beneran saya itu... jawabnya mungkin kita bisa 4 mata aja kah? Kalau misalnya ini terlalu privacy buat kamu untuk diungkapkan di kelas. Nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Oke.
Mungkin nanti teman-teman lain bisa memberikan saran juga. Kalau yang saya itu malam. Yang beneran titis adalah yang malam. Berarti yang nggak titis itu yang titis yang pakai topeng adalah yang siang ini. Berarti ini sekarang titis sedang pakai topeng. Iya. Iya, Bu. Benar. Nah, berarti gini, mari kita ngomong sama titis yang tidak bertopeng sama titis yang bertopeng. Ketika malam titis melepas topengnya gitu ya. Ketika malam titis melepas topengnya, mari kita bilang ke titis yang sedang tidak bertopeng itu. Mau sampai kapan? Gitu ya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau menunjukkan mau gloomy terus gitu. Itu mau sampai kapan gitu. Nah, belum bisa saya katakan distimia karena apa? Karena kalau distimia itu all day gitu. All day itu ya pagi juga begitu, siang begitu, kemudian malam juga begitu. Tetapi kalau misalnya dia masih bisa, itu merupakan usaha copingnya ya. Itu merupakan usaha copingnya yang dia bisa menunjukkan belum sampai ke distimia atau mau disampaikan ke distimia aja. Lepaslah topengmu. Ya tahu, Bu. Wes ojo nangis saiki, nangis esuk meneh ya. Kapan-kapan kita kayaknya perlu hangout bareng deh, Riz. Iya, Bu. Kapan-kapan ya kalau kita ada waktu ya. Malam tapi ketika titis nggak pakai topeng. Iya, biasanya malam itu ya jam 8 ke atas tuh. Oh, boleh. Rumahmu di mana tuh? Di Pruna 1, Manis Rejo. Oh, ya wis deketan ya. Ya wis lah, kapan-kapan kita keluar ngopi bareng. Tapi saya nggak suka kopi sih, minum susu aja. Iya, Bu. Ada kok menunya susu. Oh ya wis, belum kamu tahu ya. Oke, gitu ya Tis ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin akhir pekan ini mungkin kita bisa. Iya. Karena kok saya punya banyak utang sama kamu sih. Saya punya tanggung jawab rasanya. Oke, gitu ya. Jadi ini. Nah, pola depresinya kalau yang normal, fluktuasi normal itu gini. Manusia itu pasti akan mengalami namanya up and down mood gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang pasti ada yang good mood, ada yang bad mood, ada yang good mood, ada yang bad mood, dan itu pasti berfluktuasi gitu. Nah, kalau depresi ini ekstrim. Ekstrimnya itu lebih ke sedihnya. Jadi yang good moodnya biasa aja, oke baik-baik saja, aku baik-baik saja. Tapi ketika sedih, berdarah-darah, nangis bombay gitu. Itu depresi. Nah, kalau distimia nggak ada sakit, nggak ada happy-happy-nya. Jadi ya wes biasa aja gitu. Loh, ini kita sudah mulai ada kelas lain tak? 12.20 kan? Enggak tuh, masih lama tuh. Iya, Bu, sampai jam 12.20. Masih lama kok ya wes. Oke, baiklah. Oke. Semacam itu gitu. Jadi distimia itu kalau misalnya kita lihat di kurva itu gini. All days. Nah, gejala depresi sama distimia memang sama, tapi yang menjadi waktunya adalah ini. Gejala depresi sama distimia itu sama, cuma yang membedakan adalah ini, waktu sama intensitasnya. Waktunya kalau yang depresi itu 2 minggu, kalau yang distimia itu 2 tahun itu, sama intensitasnya. Intensitas ini fluktuasinya. Gitu. Bu, saya mau tanya, kalau misal mood swing itu bisa jadi termasuk depresi atau tidak? Mood swing, moodnya nge-swing. Moodnya nge-swing itu kalau misalnya fluktuasinya seperti ini, ya normal. Kalau nge-swingnya begini, ya depresi. Gitu.
Nah, untuk tahu nge-swingnya begini sama begini, kita harus konsultasi. Gitu ya. Lanjut. Oh, ini kita mau nonton film ternyata. Oh, ini nonton film. Kita distimia sudah selesai. Saya rasa Noven sudah terjawab ya, Noven ya, pertanyaannya tadi. Ya, jawab. Oke, sekarang kita ke bipolar. Ini bisa, oh ya bisa. Nah, sebelum kita bahas ke bipolar, teman-teman bisa nonton video ini ya. Saya harus, depresi itu kan minimal 2 minggu. Depresinya itu, depresi kan minimal 2 minggu. Depresi ini bisa sampai seberapa lama? Oh iya ini, kalau misalnya gini teman-teman, saya terlupa, untung Victo tanya sebelum kita pindah ke bipolar. Nah, kalau misalnya depresi yang berlarut-larut kemudian dia tidak mengalami masa-masa unhappy, bisa mengarah ke distimia gitu. Jadi distimia adalah depresi yang kronis gitu. Nah, sampai kapan? Ya bisa sampai hitungannya kalau misalnya kita ambil rentangan waktu itu bisa sampai 1 sampai 2 tahunan gitu. Nah, kalau misalnya pas 2 tahun ini mengarahnya ke distimia, gitu ya, Victo ya. Jadi depresi yang berlarut-larut itu bisa mengarah ke distimia. Oke, saya tak stop share, terus habis itu saya share screen sama share sound. Oke, kita nonton film ini sebentar supaya teman-teman ada gambaran sedikit tentang bipolar, walaupun teman-teman sudah punya gambaran tentang bipolar sih. Oke, silakan. Happy birthday. With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean. Animals hiding behind the rocks, yeah. Except the little fish, but they told me swears, trying to talk to me coy, coy. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Hey, how are you? I'm fine. With your feet in the air and your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse if there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where
how are you? I'm fine. Ya, begitu. Oke. Kita sharing dulu yuk filmnya yuk. Siapa yang mau? Yuk kita sharing dulu yuk. Siapa yang mau berpendapat? Kasih pendapat tentang filmnya tadi. Apa yang kalian bisa lihat dari film itu? Arlen, saya belum dengar suaranya Arlen, Rek. Kangen, Rek. Ya, Polen. Halo, Arlen? Iya, Bu. Ada pendapat, tanggapan tentang film tadi? Menurut saya itu bergantung pada obat gak sih Bu? Karena setiap diminumi obat itu udah enggak gitu, tapi kalau nggak minum kumat lagi gitu. Kumat. Ya, oke. Thank you tanggapannya. Yang lain tanggapannya? Tadi saya belum dengar suaranya siapa lagi ya. Alvinda. Gimana, Vin? Alvinda? Kayaknya belum di-mute deh. Belum di-unmute deh. Gimana, Alvinda? Iya, Bu. Apa pendapatnya tentang film tadi? Kalau pendapat saya, siang itu seneng banget, happy. Kalau kalau malam dia merasa sedih, overthinking gitu. Titis banget berarti. Down. Terus ada lagi? Sudah? Sudah. Oke. Oke, satu lagi. Siapa ya? Eli. Gimana El? Iya, Bu. Gimana? Saya itu mood dia itu tiap hari itu berubah-ubah, nggak tentu jangka waktunya, terus sama ketergantungan obat itu, Bu. Moodnya berubah-ubah, nggak tentu. Oke, itu kata kuncinya. Moodnya berubah-ubah, nggak tentu, terus ada adiksi terhadap obat. Terus kadang kalau ada moodnya yang bahagia banget, seperti pertanyaannya tadi yang di atas, kenapa kalau orang yang gembira sekali itu termasuk kelainan psikologis, pertanyaannya Maria tadi, gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tentang bipolar itu. Gitu. Tadi yang Novenda juga, Noven sudah sempat bilang bahwa itu kan bipolar gitu. Nah, jadi memang benar. Jadi bipolar ada 2 episode
teman-teman. Jadi ada episode yang dia itu ini manik yang merah. Jadi pada dasarnya bipolar adalah apa ya? Bipolar itu adalah ya gangguan mood yang ditandai dengan episode manik yang bahagia banget. Kemudian secara cepat mungkin bisa nge-split ke arah yang depres banget gitu. Jadi ada yang bahagia banget itu namanya episode manik yang merah ini. Kemudian yang biru ini adalah episode depresi, gitu, hipomaniknya. Gitu. Nah, bipolar kalau sesuai dengan kategorisasi itu ada bipolar tipe 1 sama bipolar tipe 2. Gitu. Nah, bipolar tipe 1 itu adalah yang ini. At least one manic or mixed episode. Jadi minimal itu ada satu episode manik yang manik banget, yang gede banget gitu, yang bahagia banget gitu. Manik, hipomanik, normal mood, kemudian dia yang depresi. Nah, kalau bipolar tipe 2 itu never had a manic episode. Jadi nggak ada yang maniknya itu apa namanya? Yang maniknya itu sampai manik, paling hipomania aja gitu. Jadi at least one hypomanic episode, kemudian ada major depressive episode-nya gitu. Nah, yang paling gampang dilihat adalah yang bipolar tipe 1. Karena apa? Orang yang manik atau mania, itu mereka akan gampang banget kelihatannya, seperti yang film tadi. Gitu. Kalau yang ini, hipomanik itu ya mereka gembira, tapi ya gembiranya ya nggak sampai euforia banget, kayak gitu. Itu yang tipe 2. Gitu. Itu tipenya. Nah, sekarang ini adalah definisinya. Saya rasa teman-teman bisa baca sendiri sih kalau definisi, karena definisi itu di buku ada. Saya ambil dari DSM-5 dan juga PPDGC. Ini. Mereka itu kayak ya naik turun kayak gitu. Dan kadang-kadang mereka nggak tahu sebabnya kenapa. Hanya karena ini hari Senin, bisa jadi orang menjadi depres gitu. Atau hanya karena hari Senin bisa jadi orang menjadi sangat bergembira sekali gitu. Nah, episode pertama bisa berupa manik dan juga bisa berupa depresi gitu. Nah, episodenya duluan mana? Nah, bisa manik, bisa depresi, itu bisa bareng-bareng. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini. Teman-teman bisa lihat kedua tulisan tangan ini. Silakan diperhatikan dulu. Ada waktu 1 menit lah ya untuk memperhatikan ini. Kemudian pertanyaannya adalah tulisan tangan ini ditulis oleh berapa orang? Tulisan ada yang 1 sama ada yang 2. Gitu. Silahkan diperhatikan dulu tulisan tangannya. Kemudian apakah tulisan tangan ini ditulis oleh orang yang berbeda atau orang yang sama? Dan kalian resapi kontennya juga sih. Kalau sudah, silahkan berpendapat, bisa raise hand. Oke, siapa nih yang raise hand? Oh, yang chatting sih. Satu orang dan orangnya yang sama. Oke. Jawaban yang bagus. Ada lagi? Jawabannya benar sih. Ini tulisan tangan ini ditulis oleh satu orang dan orangnya sama. Ya iyalah, satu orang kan mungkin satu orangnya sama. Satu orang di kondisi yang berbeda. Wah, ini sudah mulai grafologi nih aja nih. Gara-gara kemarin kita sempat belajar sedikit grafologi. Satu orang di kondisi yang berbeda, model T-nya sama. Di rentan waktu yang berbeda. Oke, Kenny. Ada lagi?
Oke, jawabannya benar teman-teman. Jawabannya adalah tulisan tangan ini ditulis oleh satu orang. Satu orang, yang satu sedang episode depres, yang satu dengan episode hipomanik. Detail banget. Ya, benar sekali. Jawabannya teman-teman semuanya benar. Ini adalah tulisan tangan ini ditulis oleh satu orang yang sama, tapi rentang waktunya berbeda, dan kondisi yang dialami oleh orang ini berbeda. Gitu. Nah, sekarang tadi ada yang jawaban yang terakhir, Victor tadi bilang satu orang, yang satu episode depres, yang satu episode hypomanik. Nah, sekarang kita yang ini, yang pakai bahasa Inggris nih. Ini episodenya apa nih? Yang bahasa Inggris sedang mengalami depresi, yang bahasa Indonesia sedang mengalami episode hipomanik. Yuk, yang lain. Ada lagi? Apa sependapat dengan jawaban tadi? Ya, benar. Jadi, yang ini adalah orang yang ketika saya lupa, orang ini sudah lama soalnya. Orang ini sedang dalam kondisi depresi, terus habis itu dia menulis karena memang hobinya dia, beruntunglah dia punya hobi untuk menuliskan dan mengekspresikan apa yang dirasakan melalui tulisan gitu. Jadi saya gampang memberikan terapi kepada dia. Gitu. Nah, ini adalah ketika dia kondisinya depresi, dan ini adalah kondisinya dia sedang hypo gitu. Dan memang benar sih teman-teman. Jadi orang yang mengalami bipolar itu ya memang nyata ada juga gitu. Dan di sekitar kita mungkin iya ada. Bisa jadi mereka bisa berubah tanpa sebab, itu juga ada. Gitu. Itu hipo. Nah, saya rasa ini teman-teman bisa baca sendiri gejalanya bagaimana. Saya tidak perlu menjelaskan sih. Terus tadi rasanya ada yang belum terjawab sih. Pertanyaan. Kalau misal moodnya lagi down, terus mendapatkan bisikan, kayak udah ayo mati aja. Nah, itu termasuk halusinasi atau gangguan. Nah, lebih baik kalau misalnya ketika teman-teman sedang mengalami masa-masa depres, terus habis itu mendapatkan bisikan, seolah-olah mendapatkan bisikan yang negatif, lebih baik itu harus dikonsultasikan kalau menurut saya gitu. Bukan menanyakan ini gangguan atau enggak, lebih baik dikonsultasikan. Gitu ya. Tadi pertanyaannya itu. Terus ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, etiologinya adalah sama dengan etiologi yang lain, neurotransmitter, keturunan, kemudian ada faktor resiko yang memperparah. Ketika kita mengalami stres tinggi, kita mengalami traumatik dan mengalami kecanduan alkohol, itu akan memperparah kondisi bipolarnya kita. Gitu. Kondisinya bipolar, semakin parah bipolar adalah semakin sering pergantiannya. Jadi manik depresi itu semakin sering, itu adalah bipolar yang semakin parah teman-teman. Nah, terapi yang bisa dilakukan adalah ini. Terapi kognitif perilaku, jadi bisa pakai CBT, pakai farmako, harus pakai farmako. Jadi tidak hanya menggunakan terapi psikologi saja, kognitif perilaku perlu, terus habis itu CBT, terapi perilaku kognitif sama ini sama. Ya apa sih Robik ini bikinan. Kemudian ada hypno, kemudian kita perlu farmako kalau misalnya kita menangani pasien dengan bipolar disorder ini gitu. Kita perlu bantuan psikiater. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ini. Yang bipolar ada yang mau ditanyain enggak? Bipolar rasanya enggak perlu enggak perlu dibahas detail karena teman-teman saya rasa sudah tahu juga. Bipolar ada yang mau ditanyain enggak? Saya rasa aman sih ya.
Oke, kita yang terakhir ke siklotimik. Siklotimik, gangguan siklotimik. Coba dibaca dulu, siklotimik. Nah, kalau yang distimia sama depresif mayor itu kan, depresif mayor itu kan yang yang apa namanya, yang tidak kronis ya. Distimianya adalah bentuk kronisnya gitu. Nah, kalau yang siklotimik ini adalah bentuk kronisnya dari bipolar gitu. Salah satu perilaku afektif yang merupakan gejala ringan dari bipolar. Nah, kalau yang tadi, kalau yang depresi sama yang distimia itu kan ini ya. Kalau depresinya parah itu bisa mengarah ke distimia. Nah, kalau yang ini bisa, kalau misalnya siklotimiknya parah itu bisa mengarah ke bipolar gitu. Jadi siklotimik ini mirip-mirip sama si bipolar. Bedanya adalah rentang waktunya, teman-teman. Ini, orang yang rata-rata orang itu kan yang mengarah ke sini. Oh, saya nggak ada ini sih. Rata-ratanya orang normal itu adalah yang ini, yang merah. Ini masih terlihat toh, ini kan merah nih. Nah, rata-ratanya orang normal itu adalah mereka mengalami perubahan mood juga, tapi moodnya itu ya mereka berfluktuasi juga moodnya, tapi nggak sampai ke hipomani. Gitu. Itu orang normal. Nah, kalau yang unipolar depression yang tadi, yang distimia sama apa namanya? Depresi itu yang ini. Nah, ini yang depresi yang 2 minggu ini, yang dia mengarah ke sini. Nah, kalau dia ke sini gini terus sampai 2 tahun, itu yang distimia. Gitu. Nah, kalau yang bipolar itu bipolar yang tipe 1 loh ya. Tipe 1 itu adalah yang mengalami episode manik. Jadi dia ke sini terus habis itu dia naik ke sini. Itu yang bipolar tipe 1. Yang bipolar tipe 2 itu yang hijau. Dia ke sini tapi nggak sampai manik, cuma sampai hipo aja. Gitu. Rentang waktunya ini 4 hari, 1 minggu, 2 minggu. Nah, siklotimik itu adalah yang ini. Sampai hipomanik. Tapi masih terlihat ekstrim. Nah, ini kan ekstrim banget nih. Tentang waktunya ini kan perubahan moodnya kan ekstrim banget. Depres, hypo, depres, hypo, depres, hypo gitu. Itu yang siklotimik. Siklotimik yang menjadi semakin parah itu bisa mengarah ke bipolar gitu. Bisa dipahami? Habis teman-teman? Kita terus habis itu ke penanganan sih. Bisa dipahami? Kita langsung selesaikan aja ya. Jadi penanganannya kalau secara umum kita bisa pakai psikodinamika, bisa pakai interpersonal terapi, kita bisa pakai hipnoterapi juga, kita bisa pakai terapi regresi juga. Itu pakai psikodinamika. Jadi psikodinamika adalah terapi psikodinamika diterapkan ketika mereka memang disebabkan karena traumatic event, kehidupan masa lalu gitu. Nah, terus habis itu kita bisa pakai teori belajar menggunakan behavior. Kalau misalnya memang penyebabnya karena masalah kondisi yang tidak mengenakan, pola asuh semacam itu, kita bisa pakai teori belajar. Kalau kognitif itu karena mindsetnya yang keliru gitu. Itu mungkin ini adalah closing statement-nya sih ya. Closing statement yang perlu teman-teman refleksikan sendiri dan perlu teman-teman tanyakan sendiri sih. Benci, dendam, berpikir negatif itu nggak akan pernah menyakiti orang lain sih. Tapi ketika kita memiliki perasaan itu akan menyakiti kita. Dan itu wajar kalau misalnya itu pada porsinya gitu. Kita merasa sedih, kita merasa benci, kita memiliki pemikiran negatif, itu wajar. Itu adalah salah satu mungkin defense mechanism gitu. Tapi kalau
itu sampai mengganggu, ya kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental kalian. Itu teman-teman. Minggu depan kita ketemu lagi, entah saya nggak tahu sih, kita bisa, harapannya sih kita bisa luring ya. Semoga ruang 60 sudah jadi gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa luring, kita akan bahas tentang skizofrenia sama psikotik. Mungkin kita nanti akan nonton film ya. Kalau misalnya tentang skizofrenia, kita nanti akan ada psychomovie. Gitu. Saya rasa cukup sih. Ada yang mau didiskusikan lagi kah? Cukup? Ada yang mau diskusi? Oh, tugasnya. Untung saya ingat. Tugasnya untuk pertemuan ini. Tugasnya ada di Bella ya. Saya share screen lagi. Ini tugasnya bikin 1 minute speak up. Jadi teman-teman bikin video 1 menit. Nanti diupload di akun IG, jangan di private. Kemudian tag saya. Deadline-nya sampai 9 Februari. Tugasnya tentang video 1 menitnya tentang early signs of mood disorder tadi yang sudah kita pelajari. Saya rasa cukup jelas sih tugasnya ada di sini. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi atau enggak? Rasanya ini mood-nya sudah mulai menurun nih. Kalau yang tadi itu kan lagi naik nih. Nah, ini mood-nya sudah mulai menurun gitu. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita bisa akhiri pertemuan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan kita ada waktu untuk ketemuan luring. Oh, ingat mengerjakan tugas yang ini ya. Tanggal 17 saya tunggu. Tanggal 17 saya tunggu untuk tugas kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tanggal 17 pukul 8 saya tunggu. File presentasinya aja sih, nggak usah pakai paper gitu. Oke, itu aja. Berapa slide? Suka-sukamu. 1 slide kalau misalnya itu cukup bisa mewakili boleh. Nggak ada minimal slide-nya kok. Nggak ada minimal slide-nya teman-teman. Tergantung dari gangguannya. Nah, kalau misalnya kalian sedang bahas personality disorder, yang mana itu personality disorder itu wakeh, ya banyak slide. Gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang didiskusikan, silahkan kita bisa mengakhiri kuliah ini. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat siang, thank you. Terima kasih Bu Robi. Terima kasih Bu Robi, selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Bu. Kapan-kapan kita hangout, Tis? Iya Bu, iya Bu Robi.